Halo semuanya, langsung aja kita mulai bahasannya ya. Kalau kita bicara soal mengelola diabetes, yang pastinya butuh perhatian seumur hidup, kadang rasanya tuh kayak lagi bertempur setiap hari. Nah, dalam pertempuran ini, anggap aja pengobatan medis modern kayak insulin atau obat dari dokter sebagai pahlawan super utamanya. Tapi yang namanya pahlawan super hebat kan pasti butuh sidekick alias pendamping yang setia, betul nggak? Disinilah herbal dari alam masuk. Di ulasan materi kita hari ini, kita bakal bongkar sains di balik tanaman-tanaman ini. Kita akan lihat gimana bahan alami di sekitar kita bisa jadi pendamping super tangguh buat bantu tubuh kalian memenangkan pertarungan ngelawan gula darah. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal cek fakta. Terus lanjut ke pahlawan gula darah dari alam, masuk ke dapur apotek, dan terakhir, aturan emas keamanan herbal. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, cek fakta, membongkar mitos herbal. Karena ngurus diabetes ini ibarat lari maraton seumur hidup, kita butuh fakta, bukan cuma fiksi atau mitos yang bahaya. Nah, ada satu pertanyaan yang sering banget muncul. Bisa nggak sih herbal menyembuhkan diabetes sampai tuntas? Saya mau langsung tegaskan ini di awal buat meluruskan kesalahpahaman yang lumayan bahaya. Jawabannya adalah, nggak bisa. Sederhananya, nggak ada satupun tanaman ajaib di dunia ini yang tiba-tiba bisa ngilangin diabetes secara permanen dari tubuh kalian. Ini dia yang bikin konsep pendamping tadi jadi sangat krusial. Mitos terbesarnya tuh banyak yang ngira kita bisa buang resep dokter dan 100% beralih ke herbal. Wah, itu salah besar. Faktanya, herbal itu cuma terapi pelengkap. Mereka bekerja barengan sama pengobatan medis buat bantu ngontrol lonjakan gula darah dan ngurangin resistensi insulin. Jadi jangan pernah ya ninggalin pengobatan utama kalian cuma demi pakai rute herbal sepenuhnya. Kutipan ini benar-benar merangkum konsensus medis terkuat yang kita temuin dari berbagai literatur riset. Bahan alami kayak kayu manis atau pare itu emang punya kekuatan bioaktif yang luar biasa. Tapi, kekuatan itu cuma bakal jadi manfaat kalau diposisikan dengan benar, yaitu sebagai terapi penunjang. Ingat ya, mereka itu melengkapi kerja insulin, bukan menggantikannya. Sama sekali bukan. Coba lihat angka ini. Mengejutkan banget kan? Riset dari Universitas Gadjah Mada nunjukin kalau 72% penderita diabetes di Indonesia nyatanya udah pakai ramuan herbal buat dampingin pengobatan mereka. Ini bukti kalau kearifan lokal kita masih kuat banget. Tapi, justru karena penggunanya masif banget, kita harus benar-benar paham gimana cara kerjanya secara ilmiah. Biar kita bisa manfaatin dengan aman dan maksimal, bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren. Masuk ke bagian kedua, pahlawan gula darah dari alam, sains. Di sini kita bakal kenalan sama tanaman-tanaman top yang khasiatnya udah dibuktikan langsung sama sains dari kampus-kampus besar. Oke, mari kita bedah sains selulernya dan benar-benar beranjak dari sekedar cerita turun-temurun. Lihat pare. Pare itu efektif banget karena punya senyawa charantin, yang secara harfiah bisa meniru fungsi insulin di tubuh kita. Keren kan? Terus ada kayu manis dengan cinnamaldehyde-nya yang ampuh banget perbaikin sensitivitas insulin, jadi glukosa bisa masuk ke sel lebih gampang. Dan lihat jintan hitam. Thymoquinone-nya di dalamnya itu ibarat tameng yang ngelindungin sel beta pankreas dari kerusakan. Ini biologi molekuler murni, dan ini benar-benar nyata. Biar lebih jelas, coba kita lihat data klinis dari institusi kebanggaan kita. Universitas Airlangga nemuin kalau ekstrak daun insulin bisa memicu penurunan gula darah sampai 30% cuma dalam 4 jam. Bayangin betapa cepatnya itu. Terus, studi dari IPB nunjukin ekstrak pare bisa mangkas glukosa sampai 25%. Kalau kunyit, dia ngasih penurunan stabil di angka 18%. Data-data ini ngebuktiin banget kalau tanaman herbal tuh bukan cuma air perasa biasa, tapi benar-benar agen bioaktif yang kemampuannya nggak bisa diremehin. Nah, dari data tadi, temuan spesifik dari kampus-kampus lokal kita makin mempertegas manfaat klinisnya nih. Universitas Indonesia nyatat, cuma dengan 1-2 gram kayu manis sehari, gula darah puasa bisa turun 10%. Undip bahkan ngebuktiin kalau konsumsi jahe merah rutin selama 8 minggu berturut-turut bisa nurunin HbA1c, alias rata-rata gula darah jangka panjang kita sebesar 0,8%. Belum lagi Universitas Brawijaya yang ngonfirmasi kalau kurkumin pada kunyit secara aktif ngelindungin pankreas. Intinya, kalau dipakai dengan dosis dan konsistensi yang pas, hasilnya bisa sangat terukur secara klinis. Lanjut ke bagian ketiga, dapur apotek, resep yang bisa dipraktekkan. Karena jujur aja, tahu teorinya doang kan nggak cukup ya. Kita harus tahu gimana cara ngolah tanaman yang rasanya kadang pahit atau pedes ini jadi sesuatu yang praktis dan masih enak buat diminum tiap hari. Mari kita lihat gimana kita bisa bikin rutinitas pagi yang gampang dipraktekin. Resep pertama,
Jus pare dan jahe. Ya emang sih rasanya lumayan pahit, tapi kombinasinya juara banget. Pare bertugas meniru insulin, sementara jahe bantu ngurangin resistensi insulin. Nah, air kelapa di sini fungsinya buat nyimbangin rasa. Tinggal di blender, saring, dan minum racikan super ini di pagi hari. Efek stabilisasi gula darahnya luar biasa banget buat start hari kalian. Kalau jus pare rasanya terlalu ekstrim buat kalian, tenang aja, resep racikan dari Universitas Pajajaran ini jauh lebih bersahabat di lidah. Rebusan daun salam dan kayu manis ini ampuh banget buat ngedongkrak metabolisme glukosa. Rahasianya, tambahin apel hijau pas ngeblender. Apel hijau gak bakal bikin gula darah melonjak drastis, tapi ngasih rasa manis alami yang seger banget. Jadi kalian dapat minuman enak yang sekaligus jadi pendamping tangguh buat kesehatan metabolik. Tahan dulu. Kita masuk ke bagian 4, aturan emas keamanan herbal. Sebelum kalian buru-buru ke dapur buat bikin resep tadi, ini bagian yang paling krusial. Kita wajib mastiin kalian nggak malah ngebahayain diri sendiri pas nyoba terapi alami ini. Ini alasan kenapa kalian nggak boleh asal campur obat dokter sama herbal. Hipoglikemia. Kalau kalian minum obat medis penurun gula darah barengan sama jus pare dosis tinggi, wah, kalian ngasih beban ganda ke tubuh. 2 agen penurun gula darah yang kerja barengan bisa bikin glukosa anjlok ke titik yang sangat berbahaya. Akibatnya, bisa lemas, pusing parah, sampai hilang kesadaran. Jangan sampai deh. Jadi saran saya, screenshot deh layarnya sekarang. 5 aturan ini mutlak banget. Pertama, jangan pernah mulai rutinitas herbal tanpa konsultasi dulu sama dokter kalian. Kedua, selalu mulai dari dosis super kecil buat lihat reaksi tubuh. Ketiga, cuci bersih semua bahan. Keempat, dan ini penting banget, jangan pernah berhentiin obat resep kalian secara sepihak. Dan yang kelima, karena herbal ini efeknya nyata, kalian wajib pantau gula darah secara rutin pakai alat tes mandiri ya. Pada akhirnya, mau minum teh kayu manis segalon pun nggak bakal ngaruh kalau piring makan kalian masih full karbohidrat sederhana, jarang gerak, dan stres nggak dikelola. Ingat, herbal itu cuma bantuan ekstra alias sang sidekick. Pahlawan utamanya yang tetap fondasi gaya hidup kalian sendiri. Diet seimbang, olahraga teratur, dan manajemen stres. Jangan sangka yang fundamental ini terlupakan, oke? Sebagai penutup ulasan materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Dari semua sains dan fakta menarik soal tanaman yang kita bedah hari ini, kebiasaan kecil dan alami apa yang mau kalian tambahin secara aman ke rutinitas manajemen diabetes kalian mulai hari ini? Mungkin nambahin dikit bubuk kayu manis ke minuman pagi, atau mau diskusiin jus pare sama dokter di jadwal kontrol berikutnya? Yuk, ambil kendali atas perjalanan kesehatan kalian, manfaatin sains dari alam, dan terus semangat ya. Terima kasih udah gabung di bahasan kita kali ini.